Halo, ketemu lagi di kelas sebelah. Masih bahas SIM lagi ya, materi tentang SIM yaitu sistem informasi manajemen. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu kalau nanti ngomongnya agak beribet ya. Ini saya buat videonya ini tengah malam ya, dini hari nih, jam 12.53. Mohon maaf nanti kalau bahasanya agak beribet. Sudah mulai sedikit ya ngantuk-ngantuk sedikit lah, cuman saya coba untuk usahakan bisa maksimal nanti jelaskannya. Oke, kita langsung saja. Jadi ini kita akan membahas SIM subbab yang berbeda. Apabila di video sebelumnya sudah saya bahas tentang pengantar sistem informasi, kemudian keunggulan sistem informasinya, bagaimana, kapan menggunakan sistem informasi, penting atau tidak, dan lain sebagainya, itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penggunanya dan pengembangnya sistem. Pengguna dan pengembangnya sistem itu bagaimana, apa saja, siapa saja, kira-kira seperti itu simpelnya lah. Oke, kita langsung ke poinnya. Kita buka materinya. Oke, pengguna dan pengembang sistem ya. Ini nanti kita bagi jadi dua bagian, yaitu bagian satu dan bagian kedua. Bagian kedua nanti di video selanjutnya ya. Jadi yang pertama ini pengguna dan pengembang sistem. Subbab yang pertama ini karena bab tentang pengguna dan pengembangan sistem, di mana materi tentang sistem informasi manajemen. Oke, subbab yang pertama yang ingin saya bahas ini adalah organisasi bisnis. Kita tahu sendiri organisasi bisnis itu seperti apa jalannya, perusahaan-perusahaan besar itu seperti apa jalannya, dan tentunya mereka bisa besar, mereka bisa survive, mereka bisa menjalankan operasionalnya, manajemennya, administrasinya dengan baik. Itu bagaimana? Pasti disupport oleh bidang-bidang tertentu, di mana pastinya menggunakan sistem informasi sebagai sumber daya utama ya, sumber daya utama, karena sistem informasi, informasi yang tersistematis itu tidak akan mungkin bisa membantu apabila tidak didampingi juga oleh tujuan dan strategi dari organisasi usaha atau organisasi bisnis itu sendiri ya. Jadi seperti apa? Nah, dukungannya ya, dimana ada satu bagian itu adalah sistem informasi eksekutif. Itu titik terpuncak, manajer, direktur, komisaris, dan lain sebagainya. Itu sistem informasi eksekutif ya, saya ilustrasikan seperti itu. Mereka bisa berjalan, mereka bisa memberikan solusi, mereka bisa mengambil keputusan, pasti mendapat bantuan dari bidang-bidang tertentu di bawahnya. Oke, bidangnya apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemasaran, sistem informasi pemasaran. Apa sistem informasi pemasaran itu ya? Kita bahas satu sedikit aja lah, kecil contoh. Pemasaran itu ya sudah mengenalkan barangnya sudah diketahui banyak orang dan lain sebagainya. Itu pemasaran, simpelnya seperti itu. Cuman sistem informasi pemasaran itu seperti apa? Dari sistem informasi pemasaran di situ kita bisa ketahui apakah sudah maksimal target yang ditentukan. Contoh, kita akan memasarkan produk kita di kota A, di kota B. Nah, saat menyebutkan kota A, kota B itu ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Histori yang lalu. Itu peminatnya kecil. Makanya harus kita tekankan. Untuk kali ini produknya memang dikhususkan untuk wilayah-wilayah yang memang belum tercover, kira-kira seperti itu. Nah, pemasarannya gerak di situ. Caranya seperti apa? Itu bidang pemasaran sendiri, bagian marketing sendiri.
mungkin menggunakan teknologi digital marketing dan lain sebagainya. Nah, itu sumber daya atau sumber sistem informasi yang disupport dari bawah, yaitu bidang sistem informasi pemasaran. Nah, itu apabila ditarik ke atas, peruntukan datanya, informasinya di mana akan dijadikan sebuah laporan itu bagi bagi manajemen puncak atau manajemen eksekutif itu menjadi sumber data yang memang dibutuhkan dan menjadi bantuan untuk bisa membantu lah, bukan bantuan ya, bisa membantu untuk memberikan solusi atau membantu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, ada juga bidang yang lainnya, produksi. Jelas bagaimana apabila sebuah perusahaan itu produksinya ini kemarin produksinya memerlukan bahan bakunya kalau menggunakan si A nanti produksinya bisa seperti ini, kalau menggunakan si B nanti hasilnya bisa seperti ini. Produksinya kapan, diproduksi kapan, bahan bakunya menyiapkannya kapan. Nah, itu kan sistem informasi produksi dan itu harus terstruktur juga. Sama dengan yang pemasaran, apabila diperuntukkan informasinya tadi untuk manajemen puncak, nah itu akan menjadi sumber data yang penting sekali. Dan juga bidang yang lainnya juga ada sistem informasi keuangan. Jelas ujung-ujungnya duit ya, ujung-ujungnya pencatatan akuntansi lah, seperti itu yang utama, itu yang penting gitu. Karena kenapa? Sistem informasi apabila sudah ngomong sistem informasi ini sudah otomatisasi ya. Bayangkan ini yang mungkin bidangnya di bidang akuntansi tahu sendiri, untuk membuat laporan keuangan tahapannya paling tidak minimal tahap yang harus dilakukan ya, 5 tahap gitu ya. Mulai dari transaksinya habis gitu digolongkan gitu ya. Kemudian ya kalau membuat laporannya ya mungkin nanti di jurnal, kemudian di buku besarkan, terus habis itu baru dibuat untuk neraca dan lain sebagainya, posisi keuangan gitu ya. Nah, itu tahapannya itu kan juga, bayangkan kalau transaksinya banyak lah, itu kalau otomatisasi itu sudah berbeda jauh gitu. Dan itu informasi langsung bisa ditangkap dengan cepat ya. Makanya kalau di video-video sebelumnya saya contohkan ya, kasir itu berperan penting. Kuncinya apa ya? Kasir itu disetel gitu loh. Kasir itu cuma disetel gitu aja. Setelnya gimana? Kalau ada orang datang langsung teriak aja, selamat datang, selamat belanja, ada promonya loh, silakan beli ini sekalian. Nah, hal seperti itu yang dilakukan, itu disetel, paten sudah. Kalau ada nanti yang beli barang-barangnya ditaruh di kasir, tinggal di scan barcode ya, cetak-cetit selesai, customernya bayar uang berapa gitu ya, nanti dikembalikan berapa, sudah dimasukkan ke data semua, ke aplikasi gitu ya. Saat sudah dimasukkan, di save, sudah saat itu juga kalau menggunakan sistem informasi juga bisa dilihat gitu loh laporan keuangannya. Begitupun juga produksi juga seperti itu, apalagi menggunakan mesin ya, langsung jalan semua tuh otomatis, itu menggunakan mesin semua. Bayangkan itu ngitungnya seperti apa kalau pakai manusia. Ya bukan, tetap membutuhkan manusia sebagai apa saja nanti ada di belakang ya, salah satunya operator dan lain sebagainya. Cuman semua alat-alat itu tadi tetap dibuat oleh manusia, karena yang berakal adalah manusia. merembet ke agamanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kita fokus lagi, kembali ke ini lagi. Kemudian ada juga sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia, kualitasnya, dia menguasai teknologi atau tidak, analisis sistemnya baik atau tidak, gaya kerjanya, komunikasinya, kerja timnya dan lain sebagainya. Ini semua bahkan ya, sistem informasinya di mana Pak? Ya ini absen, penilaian kualitas kerjanya, tolak ukur targetnya, finger, terus habis itu gaya kerjanya dan lain sebagainya, itu kan juga menjadi tolak ukur. Itu sistem informasi juga yang digunakan itu. Ya kita seperti ini kan juga sistem informasi.
Ini bisa dilihat gitu loh sama pimpinan kita, melakukan sesuatu atau tidak. Hal-hal kayak gini ini kan juga menggunakan sistem informasi. Bagaimana ya, tools yang saya gunakan adalah media YouTube ini ya, media YouTube ini yang saya gunakan gitu, tools yang saya gunakan. Sebetulnya tools yang lainnya banyak, bisa menggunakan ya yang Google Classroom, Edmodo, Zoom, Google Meet ya dan lain sebagainya, email tentunya. Kalau dulu menggunakan fax, sekarang mengarahnya ke email dan sebagainya. Itu tools yang digunakan dan mengarahnya menggunakan suatu sistem yang sudah tersistematis dan terstruktur untuk satu bagian-bagian tertentu. Itu gitu caranya. Kemudian ada bidang yang lainnya, sistem informasi sumber daya informasi. Nah, ini semua akan mengarahnya ke sistem informasi eksekutif, di mana semua informasi dan data lingkungan akan masuk. Dan setelah masuk nanti juga akan berdampak untuk menindaklanjuti, untuk membuat keputusan di mana berhubungan dengan informasi dan data lingkungan itu sendiri gitu. Nah, ini dukungan sistem informasi bagi organisasi seperti ini. Nah, ini tinggal kita struktur saja. Apabila saya coba ilustrasikan sedikit ke bawah, contoh di bidang UMKM gitu ya, atau usaha rekan-rekan yang memang tidak skala besar gitu ya. Contoh, saya punya minat gitu jualan, dimana saya masih juga kerja gitu di perusahaan, tetapi saya jam kerjanya ada shiftnya. Mungkin kalau waktu shift pagi, mulai pagi sampai sorenya saya bisa nyambi jualan online. Nah, ingat, jualan online, waktu Anda jualan online pasti menggunakan teknologi, di mana teknologi itu sudah mengandung sistem-sistem, struktur informasi yang memang terinclude jadi satu di dalamnya gitu loh. Contoh, mulai marketing, Anda menggunakan sosmed, ya kan, sistem informasi pemasaran. Oke. Nah, kemudian Anda jualannya pakai marketplace, sosmed ya, sosmed tahu ya, kalau marketingnya pakai sosmed, entah itu Facebook, Instagram, status WA atau WA itu sendiri, broadcast, grup dan lain sebagainya, itu sosmed. Kemudian jualannya menggunakan apa? Ya mungkin bisa direct, langsung chat karena sudah dipercaya. Kalau mungkin belum percaya, bisa menggunakan fasilitas rekening bersama, di mana itu fasilitasnya ada di sistem informasi yang sudah terinclude dalam marketplace. Marketplace itu apa? Bukalapak, Tokopedia, Lazada gitu ya. Itu marketplace. Kemudian dan lain sebagainya lah. Beda dengan jual online yang menggunakan web-based ya, itu beda lagi. Jadi itu yang bisa kita lakukan, mengilustrasikan bagaimana sistem informasi itu mendukung kegiatan organisasi kita. Walaupun cuman kecil jualan online, tapi sangat membantu sekali gitu loh. Tinggal tips-tipsnya apa saja yang harus dilakukan, itu yang kita berdalam gitu loh. Memanfaatkan apa yang sudah ada, itu yang penting gitu loh. Dan itu yang dituntut ke depan gitu loh. Itu yang dituntut ke depan. Ya, tidak tidak mengenyampingkan bidang-bidang yang lainnya, tidak mengenyampingkan suatu kegiatan yang lainnya seperti pekerja yang memang kantoran atau mungkin buruh dan rekan-rekan yang lainnya. Tetapi kita sekarang dengan kondisi yang ada sekarang sudah dituntut untuk bisa multi tasking atau multi job, atau mungkin banyak keahlian gitu ya. Itu yang sudah dituntut gitu loh. Secara tidak sadar kita dituntut untuk itu. Kondisi sekarang ini aja kita sudah dituntut banyak gitu loh. Tidak boleh keluar, tapi harus tetap sekolah. Tak boleh keluar, tetap harus kerja gitu.
Makanya menggunakan apa akhirnya? Nah, teknologi itu yang diharuskan. Apakah teknologi itu adalah satu-satunya? Karena akhirnya kan ada yang berasumsi seperti itu. Apakah teknologi adalah satu-satunya penyelesaian masalah? Tidak. Tidak. Kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah ada di bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Itu. Nah, sebetulnya mudah gitu. Apakah kita harus mempelajari semua? Enggak, sekali lagi enggak. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya itu semaksimal mungkin. Iya, enggak mungkin lah saya belajar game Mobile Legends gitu ya. Kalau tidak saya mengambil manfaatnya, saya bisa dapat apa gitu loh. Saya bisa jual, saya bisa nanti mungkin grade-nya, saya enggak tahu ya, enggak suka game soalnya. Mungkin bisa dapat apa gitu ya, terus habis itu saya bisa jual gitu. Ya, jadi pertanyaan kapan saya bisa jual, kapan bisa saya dapatkan itu, butuh waktu lama atau tidak. Nah, sedangkan saya butuhnya itu apa, nanti siang atau mungkin nanti malam saya butuh makan, bisa atau tidak nutup. Itu yang saya maksud bisa memanfaatkan teknologi gitu. Nah, kalau saya tukar lebih baik saya update status saja lah, update status tapi jualan itu lebih baik gitu. Itu yang saya maksud memanfaatkan teknologi gitu. Itu yang disebut smart ya, smart ya. Mungkin yang kita sering pakai, kita pegang ini smartphone ya. Pun ini fasilitasnya banyak sehingga mereka disebut smart. Cuman dia tidak akan bisa smart kalau kita tidak menggunakannya dengan manfaat, dengan baiknya, apalagi bermanfaat buat kita gitu. Itu yang saya maksud. Itu saya ilustrasi simpelnya seperti itu. Jadi pelaku UMKM juga seperti itu gitu loh. Banyak pelaku UMKM yang sekarang skeptif ya, berpikiran atau menilai buruk teknologi. Nggak usah lah, saya jualan manual aja masih bisa kok. Saya jualan manual ya, menawarkan via telepon, menawarkan via mode to mode, langsung disampaikan, itu masih bisa kok. Cuman saat kondisi seperti ini ya nggak bisa harus ada pengembangan gitu. Harus kita manfaatkan teknologi yang ada. Jadi penting sekali kah? Tidak, tetapi maksimalkan manfaatnya. Nah, dari awal saya membahas sistem informasi manajemen. Sekali lagi saya tidak menekankan pada harus menggunakan teknologi, tidak. Tapi gunakan teknologi yang bisa bermanfaat, khususnya untuk kegiatan kita dan mungkin orang lain gitu. Ya, pelaku UMKM juga seperti itu, mau tidak mau harus melakukan variasi gitu loh, harus menambah wawasan. Mau desain logo, waduh saya tidak bisa gambar, saya tidak bisa komputer dan sebagainya. Pertanyaan simpelnya, Anda bisa WhatsApp, bisa. Dulu les di mana? Enggak, belajar sendiri. Sama, ada aplikasi yang seperti WhatsApp, Anda tinggal klik drag, bukan klik ya, touch drag gitu kan. Nah, teknologi sekarang kan sudah sopan-sopan kan? Teknologi sekarang sudah sopan-sopan kok. Kalau dulu mungkin mungkin beberapa ya yang melihat video ini tahu, tapi saya yakin mayoritas belum tahu. Teknologi zaman dulu itu teknologinya kalau saya sebut guyonannya itu enggak sopan. Handphone itu masih dipencet, gitu ya, pencet gitu ya. Sekarang kan sudah sopan semua, cuma dijawil gitu ya. Ya kira-kira nanti kedepannya bisa ada gadget cuma dikedip gitu, dada gitu langsung. Kayak sekarang sudah ada kok, buka ini handphone saya aja, saya tinggal tunjukkan wajah saya aja sudah nyala gitu. Touchscreen bagian belakang sudah nyala gitu. Itu sudah mulai ada ya. Itu tadi manfaat, kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Makanya rekan-rekan mungkin kalian sendiri ya, pelaku UMKM itu harus bisa gitu, harus bisa
banyak fitur, banyak aplikasi yang sudah disediakan untuk membantu hal-hal bidang kecil layaknya yang ada di piramid yang saya ada di PowerPoint saya ini. Bayangkan itu kalau dirubah ya, sistem informasi pemasaran diganti gitu ya, bukan sistem informasi pemasaran tapi digital marketing menggunakan sosmed gitu. Terus habis itu produksinya menggunakan desain, keuangannya menggunakan kas, itu semua aplikasinya. Wah, kan cepat juga. Kira-kira seperti itu ilustrasi yang saya bisa berikan. Makanya sistem informasi bisa mendukung sebuah organisasi ini seperti ini gitu, harus terpotong-potong sesuai bagiannya, bidangnya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana milahnya, bagaimana lah, ini keahlian-keahlian tertentu ya, nanti diskusi aja apabila ingin ditanyakan silakan ditanyakan via komentar dan sebagainya. Oke, kemudian organisasi layanan informasi ya, sumber daya informasinya apa saja itu? Hardware ya, hardware tahu ya, ini hardware, ini mic, ada monitor, ada kamera, ini ada keyboard, ada mouse dan sebagainya. Hardware-nya, software-nya menggunakan apa? Software-nya menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain sebagainya. Spesialis informasi ya, seperti hal yang saya sering yang saya kerjakan selama ini ya. Jadi saya bisa memilah, mencoba, ini informasi yang penting, ini yang akan digunakan, oh ini tidak penting. Nah begitu. Penggunanya siapa? Ya penggunanya ya yang mendapat hasil olahan dari informasi sehingga menjadi laporan, atau bahkan sumber informasi itu sendiri gitu loh. Contoh kasih di supermarket modern, tidak mungkin mereka bisa mencatatkan sebuah penjualan gitu apabila tidak ada customer. Nah gimana ada penjualan? Nah akhirnya kan harus ada pengguna dulu, akhirnya ada kasir kan, akhirnya ada bagian gudang, akhirnya ada bagian produksi, akhirnya ada bagian supply chain management dan lain sebagainya. Hal yang seperti itu ada fasilitasnya gitu. AC, lampu, rak-rak gitu ya dan sebagainya. Itu fasilitas yang ada. Itu kalau saya ilustrasikan kegiatan yang berhubungan dengan lapangannya. Terus fasilitas yang memang sumber daya informasinya apa? Banyak juga finger, barcode dan sebagainya. Itu fasilitasnya juga. Basis data ya, database-nya dan informasi tentu. Nah ini nanti saya bahas juga tentang basis data itu seperti apa, basis data khususnya ya, dimana basis data itu nanti seperti apa. Ini saya ilustrasikan nanti di subbab yang bagian yang lainnya. Nanti ada suatu bagian yang memang mengurusi basis data atau database. Apa sih database? Nanti kita bahas juga. Nah itu suatu bagian yang memang masih jarang dan yang ahli di bidang itu ya memang mungkin secara aplikasi banyak, tapi secara konsep, secara ilustrasi, secara penataan sistem dan sebagainya masih jarang. Nah ini yang agak mahal, makanya ini perlu dikembangkan lagi. Itu untuk yang pertama. Kemudian spesialis informasinya ada analisis sistem. Nah ini ya saya bahas juga ini, analisis sistem itu apa? Contoh seperti ini, saya ilustrasikan ini. Saya tanya dulu, kira-kira untuk bisa membuat ini suatu pabrik ini mungkin sudah jalan otomatis semua, yang isi airnya, mulai plastiknya, pembuatan nutupnya, ditutupkannya, labelnya dan lain sebagainya, otomatis semua. Pertanyaan saya, ini saya ngomong tentang analisis sistem. Yang pertama yang harus dilakukan apa? Airnya dulu yang sudah ada atau labelnya? Yang harus dibuat dulu apa? Tutupnya, bukan dibuat serangan ya. Ini tentunya ada bahan bakunya semua. Ini ada bahan bakunya, plastik ada bahan baku, label ini andaikan gini, sudah siap semua. Label sudah ada, masih belum terpasang ya. Botol plastiknya sudah ada, masih belum ada isi airnya. Airnya sendiri juga sudah ada ya. Tutupnya juga sudah ada. Itu ilustrasinya, itu bahan bakunya. Pertanyaan saya, apa dulu yang harus ditata?
botol dulu, ya kan? Setelah botol apa dulu? Ditutup dulu atau dikasih label dulu? Nah kan? Oh ternyata diisi air dulu. Oke, diisi air dulu. Setelah botol jalan, diisi air dulu, terus habis itu diapakan? Dikasih label apa dikasih tutup? Oh dikasih label. Oke, setelah dikasih label, terus habis itu apa? Baru ditutup. Setelah ditutup, terus diapakan? Langsung otomatis dimasukkan di kardus-kardus. Nah, tahapan itu tadi, itu yang dilakukan oleh analisis sistem itu. Oh, ini kalau jalan lebih baik langsung dipasang label dulu. Setelah dipasang label, nanti baru dimasukkan air. Oh, enggak enak. Enggak baik itu. Harusnya botol langsung dikasih air. Bayangkan kalau semua langsung dikasih label. Kalau labelnya belum kering, belum nempelnya belum betul ya, belum bagus pemanasannya gini, kemudian kena air, ini lepas labelnya. Nah kan, analisis sistem. Ini ilustrasi simpelnya. Sekali lagi, ini ilustrasi simpel. Ilustrasi simpelnya, kalau saya ingin minum gimana? Saya harus ngapain? Ya saya buka dulu ya, baru saya arahkan ya. Mulai tergoda ngantuk. Oke, lanjut. Itu analisis sistem. Ilustrasi simpelnya seperti itu. Nah, bayangkan kalau itu aplikasi yang dibuat. Aplikasi yang dibuat. Contoh, lihat Anda waktu menggunakan WhatsApp, pertama kali Anda klik logo WhatsApp, apa yang Anda lihat? Oke, pasti Anda tahu kan. Pertanyaan saya simpel. Kenapa kok itu yang harus ditampilkan pertama kali? Kenapa kok enggak di status? Padahal orang lebih suka ya. Saya yakin orang banyak yang lebih suka melihat status dan update status. Kenapa kok enggak statusnya? Kenapa kok di chatnya? Dan kenapa kok enggak di kontaknya malahan? Kan gitu. Nah itu analisis sistem gitu. Kenapa kok harus itu dulu? Ini urutannya seperti itu, analisis sistem. Simpelnya seperti itulah. Kalau saya bahas terlalu detail untuk berhubungan dengan algoritma dan sebagainya dalam nanti itu orang sistem informasi itu teknik. Tapi dari sini saya bisa mencoba mengilustrasikan secara simpelnya seperti itu. Itu analisis sistem itu seperti itu cara kerja, hal-hal yang harus dipikirkan, hal-hal yang harus dilakukan. Ya tentunya harus punya keahlian gitu loh. Nah, nanti saya juga bahas keahlian apa aja yang harus dimiliki gitu. Itu analisis sistem yang pertama. Yang kedua ada programmer dan webmaster. Nah ini saya jadikan satu juga yang tadi saya coba jelaskan, pengen jelaskan juga. Ada programmer dan webmaster, kemudian ada administrator basis data. Jadi saya tadi ngomong basis data ya. Sekarang gini, ada programmer, webmaster dan administrator basis data. Kalian saat melihat aplikasi apapun itu, entah itu WhatsApp, entah itu sosmed, entah itu YouTube dan sebagainya ya. Yang Anda lihat aplikasinya, ini saya ilustrasikan ini aplikasinya. Ini adalah user interface. User interface. Aplikasi yang dilihat oleh user atau penggunanya. Oke. Ini tinggal disesuaikan aja. Apabila Anda menggunakan HP berarti Android system gitu. Apabila Anda melihatnya di web berarti itu web based gitu. Yang Anda lihat itu tampilannya yang ada yang Chrome itu Chrome, Mozilla itu cuman aplikasi ya, aplikasi untuk bisa generate bahasa pemrograman web base, website base ya. Jadi itu bahasa pemrograman kemudian di generate sama aplikasi yang namanya Chrome, Mozilla, Internet Explorer dan sebagainya, itu di generate bahasanya sehingga Anda bisa lihat tampilan YouTube gitu ya, kemudian tampilan sosmed dan sebagainya. Programmer juga sama, itu yang mereka lakukan gitu, membuat aplikasi yang memang dibuat untuk bisa dilihat oleh usernya, user interface. Kemudian database-nya ada di mana? Lah ini di belakangnya. Saya ilustrasi simpelnya seperti itu. Ini bukan mau silat ini saya ilustrasikan, ini user interface-nya, aplikasinya gitu. Database-nya ada di sini. Nah, coba dibayangkan dulu. Nah, database-nya di sini. Ini dua hal yang berbeda.
ya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi saya ilustrasikan gini, ini dua hal yang berbeda. User interface ini aplikasi yang Anda lihat gitu. Database ini tersimpan di belakangnya, dan saat penyimpanannya pun ini juga tidak harus ada di belakangnya, bisa jauh gitu. Karena kenapa? Saat user interface ini, contoh saya klik buka channel YouTube sebelah, YouTube sebelah, kelas sebelah gitu ya, channel YouTube kelas sebelah gitu ya, diklik terus. Kemudian YouTube mengambil data kan, namanya channelnya apa, kelas sebelah, teriak dia. Nah saat teriak, woi channelnya kelas sebelah, isi data apa aja lah, ini kan diambil dari database. Nah ini koneksinya menggunakan ini, yang poin keempat, spesialis jaringan. Ini menggunakan jaringan. Kalau di pertemuan pertama, di materi yang pertama saya menjelaskan tentang pengantar sistem informasi. Di situ saya bahas tentang infrastruktur ya, ada WAN, MAN, LAN dan sebagainya. WAN, LAN, MAN itu ya. Nah itu cara koneksi untuk bisa itu berhubungan dengan jaringan. Nah ini yang menghubungkan ini dengan ini spesialis jaringan yang atur. Nah database ini ada di mana? Ada di pusat gitu. Mau aplikasinya mau pakai apa, di handphonenya orang, di handphonenya, di komputer, di tablet, di apa ya, tetap sama tampilannya gitu. Tahu ya ilustrasinya sekarang ya. Nah, ini mau buka dimanapun bisa gitu loh. Nah kok bisa? Saya buka di HP bisa buka, ambil data ini. Saya buka di laptop juga bisa, gitu ya. Kemudian saya buka di tablet kok juga bisa itu loh. Ya bisa, itu kan cuman aplikasi aja, cuman user interface aja, mau diinstal dimanapun itu cuman generate gitu, mengenerate suatu data yang sudah diambil ini menggunakan ini yang koneksi jaringan tadi itu. Kemudian ini basis datanya itu. Nah bayangkan semua itu ada ahlinya gitu. Ada ahlinya dan itu tidak bisa satu-satuan gitu, bidang-bidang khusus. Programmer juga sama, ada desktop base, web base, Android base dan lain sebagainya. Android base yang ada di handphone kita semua itu kan Android base, itu kan seperti itu. Kita bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi, makanya keluarlah istilah startup gitu ya, aplikasi yang memang usaha yang memang nilai investasinya besar, sehingga tapi umurnya masih seumur baby ya, 1, 2, 3 tahun atau 5 tahun pertama atau 5 tahun kedua, tapi omsetnya sudah hampir menyamai usaha-usaha perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidangnya, itu umurnya yang 20 tahun 30 tahun. Nah seperti itu. Nah spesialis ini yang ada yang memang mensupport organisasi ya, itu ilustrasinya gitu loh. Ada programmer atau webmaster, ada administrator basis data, ada spesialis. Kemudian yang paling terakhir yaitu operator. Ya tentunya kita semua ini adalah operator gitu loh. Operator saja. Wah saya ahli di apa game Mobile Legend gitu loh. Operator bro, pengguna tok gitu loh. Bayangkan yang buat itu gimana? Itu laki-laki. Baru berapa ini? Nanti banyak pembacaan. Oke, santai aja. Tengah malam, mohon maaf ya kalau agak beribet. Nah kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian struktur organisasi layanan informasi. Nah ini ilustrasinya kira-kira hal yang tadi sudah saya sampaikan. Ada pengembang sistem ini ya, ada analis sistem, ada programmer dan sebagainya ini. Dan ini sudah terpilah-pilah gitu. CEO sendiri ya, Chief Information Officer di situ punya satu bidang-bidang sendiri gitu.
yang membantu mensupport CEO itu sendiri. Ada pengembang sistem, ada pemeliharaan sistem, itu dua hal yang berbeda ya. Yang mengembangkan sendiri, yang memelihara sendiri. Kemudian keduanya pasti membutuhkan support. Siapa saja? Lah pengembang sistem pasti butuh hardware kan? Nah, operasi komputernya. Kemudian administrasi basis data, database-nya ya. Kemudian jaringan yang tadi saya ilustrasikan ya. Itu supportnya. Jadi ini ketiganya ini apabila di jalan semua, nah kira-kira seperti ini. Ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Ini kan 3 bidang yang berbeda. Nah, siapa ini? Create yang bagian membuat, maintenance, kemudian yang supportnya. Tersentralisasi masing-masing bidang, tetapi nanti kuncinya sama, tujuannya sama. Nah, kemudian bagaimana perusahaan mencapai struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral gitu, sesuai bidangnya sendiri-sendiri ya, bagian pengembangan sendiri, kita desentralisasi, tetapi ujung-ujungnya nanti ke sentralnya gitu, ke bagian pusatnya. Sama kayak yang awal tadi itu, ada pemasaran, ada keuangan, ada produksi dan sebagainya. Ujung-ujungnya ke manajemen eksekutif gitu loh, ke sistem informasi eksekutif gitu loh. Bagaimana caranya? Nah, dan itu tidak mudah. Permasalahan yang timbul ini, IT berperan penting gitu. Nggak bisa sudah, nggak bisa sekarang kita skeptis gitu. Apalagi kalian ngomong nggak bisa pak, mohon maaf saya gaptek gitu ya. Nggak bisa kita nyebut itu. Kalau Anda menyebut diri Anda gaptek, pertanyaan saya simple. Anda bisa buka WhatsApp, Anda bisa belajar game Mobile Legends, Free Fire gitu ya, tanpa ada kursusnya gitu. Dulu zaman saya dulu, orang pengen bisa Microsoft Word itu harus kursus dulu. Kenapa kok harus kursus dulu? Karena orang yang memiliki komputer itu jarang. Untuk bisa memiliki komputer itu aja nggak bisa. Untuk bisa memiliki komputer itu aja sulit gitu loh. Apalagi laptop, belum terjangkau. Nah makanya karena belum terjangkau, untuk bisa mempelajarinya sulit kan? Karena nggak punya gitu loh. Ya akhirnya gimana biar bisa? Kursus gitu. Nah sekarang ada barang baru, ada aplikasi baru, perlu kursus? Nggak perlu, karena semuanya bisa dijangkau, bisa didapat, bisa dimiliki gitu. WhatsApp tiba-tiba tinggal install aja. Nggak iso, ya kayak sinau dewe, nyoba dewe, salah, moro-moro kirim chat, kirim gambar dan lain sebagainya. Itu kita bisa nyoba sendiri. Akhirnya apa? Nggak ada kursusnya, nggak ada kursus WhatsApp, nggak ada. Nah itu loh. Ya yang muncul apa ya, mungkin sharingnya ya mungkin bentuknya akhirnya komunitas dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang muncul gitu. Makanya di sini IT berperan penting dulu untuk bisa membuat support suatu sistem informasi bagi organisasi gitu. Nah harus sekali lagi dipotong-potong sesuai bidangnya masing-masing. Desentralisasi kecil-kecil, pemasaran, keuangan sendiri, dan nanti ujung-ujungnya ke manajemen eksekutif gitu. Nah ini bisa gitu. Tetapi permasalahannya ini yang memang permasalahan yang sering ditemui, tapi tidak sadar gitu. Ya IT gitu loh. IT berperan penting. Kemudian perubahan teknologi berdampak pada pengembangan pengetahuan dan keahlian informasi. Tahu maksudnya ya? Sekarang kalau Anda bilang saya ahli di satu bidang, apa itu? Digital marketing, promosi gitu. Pakai apa? WhatsApp, keluar sosmed. Sudah ahli saya di sosmed, keluar lagi hal yang baru. Nggak bisa. Kita berhenti di satu titik, nggak bisa. Karena sekali lagi saya sampaikan, kedepannya itu tuntutannya luas, tuntutannya banyak. Itu yang ditekankan gitu. Makanya terus solusinya bagaimana ya ini, kalau bagi perusahaan harus membuat 3 struktur organisasi inovatif ya kalau kita sekali lagi ini bagi perusahaannya, ini perusahaan besar mungkin ya, saya sendiri mencoba untuk mengilustrasikan yang untuk yang skala kecil ya. Oke,
Kita bahas 3 struktur organisasi inovatif itu apa aja yang harus dilakukan. Yang pertama, model sekutu ya. Layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam penggunaan IT ya. Model sekutu ya. Tadi saya contohkan kecil-kecil kan. Sistem informasi pemasaran sendiri itu kan kecil-kecil, tapi intinya nanti akan jadi satu gitu, tersentralisasi semua. Itu cara yang pertama. Anda mungkin kalau punya usaha, kalau tadi saya contohkan jualan online gitu, ya bisa kita buat tim gitu ya. Kamu khusus nanti untuk desain ya. Nanti temen yang satunya aku minta tolong ya, nanti dipromosikan ke sosmed. Yang satunya lagi saya mau ngembangkan ke marketplace gitu ya, juga jualan online pakai apa namanya aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee dan sebagainya. Nah ini sudah 3 bidang yang lainnya gitu. Ini kita buat satu persatu sendiri sesuai faktanya, sesuai keahliannya. Nah nanti kita tinggal mengorganisir. Nah seperti itu. Jadi ini sekutu kecil. Kemudian platform ya, layanan informasi penyedia sumber daya informasi ya, kita menggunakan platform yang sudah saya contohkan tadi itu dengan model platform ya. Kemudian model berskala ya, sumber daya informasi dikelola sesuai dengan naik turunnya peluang pasar. Ya tinggal disesuaikan saja gitu. Sekutu atau model platform ya, sesuai kebutuhan atau mungkin yang berskala gitu. Ya makanya tadi intinya gini, di 3 struktur model inovatif ini kita harus terus menyesuaikan gitu. Ya apabila kita tidak bisa tuh, belum ahli di hal tersebut, ya mungkin kita bisa kerja secara tim, organisasi kecil. Oh kebetulan saya punya teman yang memang kebetulan dia ahli di IT, maaf di desain gitu ya, nanti dia bagian desain gitu. Nah kalau atau mungkin gini, saya sudahlah cukuplah desainnya enggak usah, cuman saya ini yang penting pertama ini adalah jualan dulu. Nah, jualan dulu bisa dikenal banyak orang. Apa dulu kira-kira? Desain dulu, promosi sosmed dulu, atau ke marketplace dulu? Nah mungkin jawabannya kalian beda-beda ya. Kalau di sini saya memilihnya mungkin ya marketplace digital marketing dulu lah. Orang bisa tahu dulu produk saya gitu. Kalau sudah tahu produk saya, baru nanti ada yang beli. Nah, kalau ada yang beli cocok gitu, nah nanti kita kembangkan desainnya mulai elek, kita sesuaikan lah. Baru nanti cari yang lainnya. Nah itu yang dimaksud platformnya seperti itu. Kita pakai yang sesuai kebutuhan dulu dan berskala gitu. Kita gunakan yang memang sesuai kebutuhan, kira-kira seperti itu. Itu yang bisa dilakukan ya. Untuk organisasi besar, untuk perusahaan besar juga sama seperti itu gitu. Itu yang bisa dilakukan gitu. Nggak semua langsung dijadikan satu, wah pasti modalnya besar. Bayangkan kalau itu perusahaan, pasti modalnya besar juga gitu. Itu. Nah ini model jaringan organisasi sistem informasi ya. Nanti bisa dipelajari secara detailnya, cuman ini pada dasarnya sama, cuman ini sudah terstruktur model jaringannya ya. Mulai dari CEO sendiri nanti akan ke manajemen puncak gitu ya, dimana CEO sendiri harus merencanakan strategi ya. Nah ini merencanakan strategi, Nah ini merencanakan strateginya. Kemudian dari strategi ini nanti inovasinya seperti apa, manajemen strukturnya, penempatan layanan, nah ini solusinya seperti apa. Nah ini kan juga, ini area bisnis dari vendornya, area bisnisnya seperti apa, semua ujung-ujungnya adalah ke manajemen pusat. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana ini berikutnya, yaitu komputasi tentang pengguna akhir. Inilah komputasi pengguna akhir. Saat semuanya sudah dibuat ini tadi ya, ada desainnya pasti nanti menggunakan aplikasi gitu. Sosmed jelas menggunakan aplikasi. Lupa Facebook itu aplikasi, iyalah. WhatsApp itu jelas WhatsApp aplikasi gitu. Nah, aplikasinya dihapus ya sudah hilang gitu.
walaupun database-nya tadi ini, bayangkan kalau ininya diblok, usernya diblok, ya sudah nggak bisa lihat. Apakah Anda bisa mengakses datanya? Nggak bisa. Nah, kenapa komputasi pengguna akhir itu timbul gitu loh? Nah ini pendidikan komputer, antrian layanan informasi. Layanan informasi penting dulu. Informasi itu bisa didapat dengan cepat atau dengan tidak cepat gitu. Lambat atau cepat, tinggal gitu aja. Kemudian ini murahnya peranti keras, murah ya, dan pun sudah wah tuh 400.000 soalnya rek. Itu loh ya, walaupun HP jadul, HP gak jelas ya, cuman kayak gitu itu ya, cuman itu yang ada sekarang ini gitu. Peranti lunak siap pakai ya, tinggal install doang Google apa namanya Play Store, di Play Store harus cari download install gak cocok uninstall, kan seperti itu. Ini yang ada gitu. Nah, padahal mereka itu, maksudnya aplikasi-aplikasi itu bisa terbuat ini loh melalui hal seperti ini. Lihat di sini ya, ada basis data administrator, database ya, basis data ini ya. Kemudian ada sistem analis nih di tengah-tengah ini ilustrasinya, ini garis, mungkin saya ilustrasikan pakai apa ya, titik tengah sinilah, ini ilustrasi tengah ini ada sistem analis untuk bisa menggabungkan di mana yang membuat user interface seperti ini, programmernya nanti dialami sama operator. Ini rantai komunikasi tradisional untuk bisa menciptakan suatu sistem informasi. Ya, hasil jadinya apa? Aplikasi tadi itu. Nah, ini mereka masih melakukan secara tradisional. Ya, mungkin teknologi yang digunakan komunikasinya menggunakan Google Drive dan lain sebagainya ya. Tapi ini mereka masih melakukan untuk bisa merancang suatu aplikasi tadi itu, suatu sistem dan sebagainya. Nah, ada sistem analis, programmer, operator, ini kan saling terhubung gitu loh. Komputer ya, ujung-ujungnya nanti komputer gitu. Atau mungkin gadget, atau mungkin gadget ya, tablet, handphone, komputer, laptop dan sebagainya. Nah, ini bisa diakses oleh pengguna gitu loh. Dimana pengguna nanti akan mengambil apa? Mengambil database. Pasti penggunanya membutuhkan paket data ya, atau wifi. Nah, ini berhubungan dengan jaringan. Tampilannya, user interface-nya, nah, webmaster atau Android base, atau mungkin desktop base, aplikasi yang ada di aplikasi yang terinstal di komputer itu. Kalau Anda aplikasi apapun yang kalau ingin menggunakannya itu harus diinstal di komputer, itu namanya, kalau kita menyebutnya di IT programmer itu menyebutnya desktop base. Tapi kalau aplikasinya itu harus diinstal di Android gitu ya, itu Android base gitu. Tetapi kalau aplikasinya itu tidak perlu diinstal, tapi cukup menggunakan browser ya, saya sebut browser, jangan salah ini, saya tidak bahas tentang aplikasi desktop base. Aplikasi desktop Chrome, Mozilla itu aplikasi desktop base, jadi apabila ingin menggunakannya harus diinstal. Kemudian Google Chrome sendiri, Chrome sendiri itu dipakai untuk apa? Membuka aplikasi yang jenisnya adalah web base. Aplikasi apa aja itu? Facebook, ya aplikasi website itu kan website, web base gitu. Nah gini kan, ilustrasinya masuk kan ya, basis datanya, spesialis jaringannya, paket datanya gitu. Nah, ilustrasi simpelnya seperti itu. Ini rantai komunikasi tradisional yang masih dilakukan. Operatornya, penggunanya, hasilnya dapatnya seperti apa ini? Ya cuman spesialis informasi ya. Ini spesialis informasi kan yang ini hasil, ini yang dihasilkan gitu. Ini spesialis informasi ini yang dihasilkan gitu. Nah ini ke pengguna kan dapatnya. Nah pengguna menggunakan apa? Gadget gitu kan. Sampai situ. Nah itu makanya akhirnya pengguna sendiri itu sebagai input suatu informasi gitu. Jadi pengguna sendiri itu suatu sumber daya informasi.
Bagaimana pengguna bisa sebut-sebut daya informasi yang tadi saya contohkan itu? Nggak mungkin kasir bisa, sebuah transaksi di supermarket modern itu ada transaksi penjualan kalau tidak ada penggunanya. Ada penggunanya kok, tapi tidak ada kasirnya, bisa? Nggak bisa juga. Ya mungkin ada yang sudah otomatis, self service ya. Pelayanan ya wis mau beli tinggal, kalau saya contohkan itu di Walmart itu, kalau mau beli itu ya kita taruh barang di keranjang gitu aja, mau keluar ya langsung lewati pintu digital gitu ya. Dan nanti semua barangnya sudah ada dongle-nya ya, di video sebelumnya sudah saya coba jabarkan, itu tinggal lewati cerut gitu aja, sudah langsung ke total barang apa yang ada di keranjang tadi itu. Ya kita tinggal tata sendiri, bayarnya kita tinggal masukkan aja pembayarannya pakai apa gitu, seperti itu. Nah, pengguna sendiri itu sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, keuntungan dari komputasi pengguna akhir ini menyamakan kemampuan dan tantangannya. Ya mungkin saya tidak bisa sama dengan gamer-gamer gitu loh, tapi saya bisa menyamakan bahwa fungsinya itu manfaatnya untuk apa gitu. Ya, seperti itu ya, akhirnya kan itu kan menyamakan kemampuan dan tantangannya, mempersempit jarak komunikasi gitu kan. Ya mungkin saya bisa berkomunikasi dengan rekan saya, tim saya di software house programmer gitu ya. Ya ini saya bisa paham tentang hal ini karena saya sendiri bergerak di bidang ini gitu. Saya sendiri analis sistem. Saya juga bisa program gitu. Programmer juga ya, bahasa pemrogramannya mungkin masih sedikit jadul. Saya menggunakan Visual Basic ya, baik 6 ataupun .NET lah. Ya bisa desktop based dan bisa desktop based maupun bisa web based gitu. Cuman sekarang saya lebih mengarahnya ke analis sistem. Ya saya punya tim gitu. Tim saya di Surabaya, di Sidoarjo. Ya saya tinggal komunikasi aja dengan mereka. Nah ini keuntungannya gitu. Pakai apa saja, banyak sekarang, pakai Zoom bisa, pakai Meet bisa gitu ya. Nanti manajemen kerjanya nanti pakai kalau yang paling umum tim ya, Google Team dan lain sebagainya, itu bisa. Nah kira-kira seperti itu. Nah risikonya apa? Ini kalau tidak direncanakan dengan baik ya nih, sistemnya yang buruk, sistem yang dirancang dan dokumentasinya juga penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien gitu. Nah ini kuncinya di situ, ini kelemahannya gitu, risikonya apabila tidak disusun dengan baik. Hilangnya integritas data ya namanya juga datanya kalau acak-adul gitu ya, tak jelas ya wes, mana bisa dipercaya gitu. Kemudian hilangnya kendali, kacau, apalagi datanya dicolong, dihack gitu ya, sudah kacau. Makanya di mata kuliah lainnya ya, di materi yang lainnya saya juga bahas tentang ini juga sedikit-sedikit yang berhubungan dengan bank gitu. Data bank itu sudah jelas aturannya tidak boleh disebarkan, kecuali ada beberapa hal yang nanti bisa dicek lah di materi bank dan lembaga keuangan lainnya di video saya. Cuman yang saya ingin tekankan di sini adalah semua itu sudah harus terorganisir, terintegrasi gitu ya. Datanya dapat dipercaya dan tersusun rapi gitu ya. Dan privasinya dijaga, security-nya juga dijaga. Kalau tidak dijaga kacau balau. Kalau dihack, kalau tidak tertata, ini datanya siapa, namanya siapa, alamatnya siapa, kacau. Nah itu risikonya kalau tidak tertata dengan baik. Kira-kira seperti itulah. Terus gimana agar bisa ahli di bidang hal-hal yang tadi itu gitu? Itu kan ada pengguna, ada pembuat gitu ya, ada maintenance, ada support dan sebagainya. Nah ini bidang-bidangnya ini, kriteria pendidikan, pengetahuan dan kalian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi ya, khususnya yang tersistematis ya, menggunakan teknologi. Ini spesial informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu ya, atau berkelanjutan. Pengetahuan itu sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah ya, mata kuliah atau pendidikan formal
ataupun melalui upaya sendiri seperti membaca, mengamati, jenis pengetahuan, meliputi ini pengetahuan komputer ya, ini harus ini. Pengetahuan informasi, Anda bisa tahu informasi itu seperti apa, ini memang penting, ini tidak penting, ini harus didapatkan, ini harus dikumpulkan informasi itu seperti itu. Nah contoh seperti waktu Anda pertama kali masuk atau mendaftarkan KTP gitu ya, yang didata pertama kali Anda harus masukkan NIK, nama, baru nanti foto, finger. Nah, itu informasi-informasi penting gitu loh. Nah, itu. Kemudian dasar-dasar bisnis apabila itu berhubungan dengan bisnis, organisasi bisnis besar. Bagaimana bisa diintegrasikan gitu loh. Saya bisa mendapatkan kredit dari aplikasi Aku Laku. Bagaimana Aku Laku menjaring informasinya? Ya, harus difoto gitu. Kemudian selain saya foto secara sendiri, saya juga harus foto dengan menunjukkan identitas saya, konfirmasi nomor telepon, konfirmasi email, alamat dan sebagainya. Baru nanti saya dapatkan kredit. Nah, itu kenapa dasar-dasar bisnis juga harus diketahui. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pinjaman ke orang lain kalau kita tidak tahu orang itu siapa, kan gitu. Itu di dalam dasar bisnis juga dibahas gitu. Nah, itu yang sangat penting. Kemudian teori sistem integrasi secara beruntun gitu. Sebetulnya saya juga pengen gitu ngomong tentang algoritma pemrograman beruntun gitu ya, tapi ya kondisinya seperti ini ya, saya tidak bisa memberikan contoh. Saya kalau ngomong algoritma pemrograman saya ingin contoh ini, coba apa namanya ya, ini nanti di khusus mahasiswa saya ya yang melihat video ini, khusus ini tambahan, nanti harus dilampirkan juga jawab di lampiran jawabannya. Nah, ini menurut kalian masing-masing, ini tugas tambahan di dalam tugas ya, tugas di dalam tugas. Silakan kalian coba buat alur, diurutkan mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tentang apa itu? Tentang bagaimana cara update status di WhatsApp. Oke ya, ini tugas tambahannya. Bagaimana cara update status di WhatsApp ya, bagaimana cara update status di WhatsApp. Coba urutkan mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kelihatan. Nah, di algoritma pemrograman, algoritma itu juga seperti itu. Saya contohkan di hal lain ya. Anda kalau tahu telepon umum ini sudah tidak ada ya. Ya wes lah, nanti bisa telepon umum koin zaman dulu, kalau ada telepon umum koin itu. Nah, kita coba saya contohkan gini, algoritma tentang bagaimana menggunakan telepon umum koin. Apa yang harus pertama kita lakukan? Nah, urutannya pertama kali nomor 1 apa? Yang pertama ya, masukkan koin gitu ya. Oh, masukkan koin. Kalau kalian tahu itu telepon koin, kalau koinnya dimasukkan sebelum gagangnya diangkat ya koinnya akan keluar lagi. Loh, berarti apa itu? Ya harus angkat gagangnya dulu. Ya mungkin ada yang lainnya mempersiapkan koin. Betul. Kan koinnya belum ada, harus disiapkan dulu. Nah itu loh. Ya nanti bisa dilanjutkan sendiri di cara tadi yang tugas. Nah, nanti silakan dituliskan cara update status di WhatsApp. Setiap orang masih punya urutan yang berbeda-beda. Apakah itu salah? Enggak. Ada yang mungkin berpikir, siapkan koin dulu gitu. Sip. Loh, ceritanya loh, jelas ini perintahnya, cara menggunakan telepon koin. Enggak mungkin lah koinnya enggak siap. Ya wes sudah. Berarti angkat gagangnya dulu. Oke, setelah angkat gagang apa dulu?
Nomor 2, masukkan koin gitu ya. Nomor 3, ngapain? Tekan nomor tujuan gitu. Loh, ya kalau teleponnya bisa digunakan, kalau out of order, sedang rusak telepon, nah itu kan sudah logika yang berbeda gitu. Apakah itu salah? Tidak. Sekali lagi, analis sistem, setiap orang pasti punya jalan alur yang berbeda-beda. Karena kenapa? Seorang analis sistem itu bisa menjabarkan suatu alur tahap demi tahap. Itu setiap kalau saya bandingkan dua orang, pasti itu dua orang ini pasti memiliki perbedaan gitu. Ya karena wawasannya berbeda. Pasti seperti itu. Ya kalau wawasannya sama ya kemungkinan setiap orang wawasannya berbeda. Jadi yang tadi saya masukkan ya ini nanti ya mohon maaf ya kalau kalian saya suruh cari ya untuk tugas di dalam tugas tadi itu ya. Jadi tugas di dalam tugas ini yang saya coba agar kalian terlatih ya tentang hal ini. Anda coba urutkan satu demi satu gitu ya, kasih nomor juga ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu ya. Bagaimana cara update status di WhatsApp? Nanti kita coba lihat, atau mungkin tanya sama temenmu. Oh iya ya, beda. Sekali lagi, apabila Anda berbeda dengan rekan Anda gitu ya, itu bukan suatu siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih enggak. Siapa yang paling benar, siapa yang salah, enggak, bukan masalah itu. Permasalahannya adalah kita nilai di sini kemampuan masing-masing individu. Yang satunya wawasannya luas, yang satunya mungkin lebih teliti gitu ya. Itu yang saya tekankan di situ, bukan masalah benar atau tidak, enggak. Ya mungkin jawabannya intinya pada dasarnya itu sama gitu loh. Ujung-ujungnya ya bisa ada status di WhatsApp-nya gitu. Tetapi cara runtutannya untuk bisa menjabarkan berbeda. Nah, disitulah nilai kualitas masing-masing individu. Yang satunya mungkin wawasannya luas. Kenapa wawasannya luas? Ya, setiap hari, setiap jam saya ada status. Ya, itu mungkin berbeda. Bahkan mungkin bisa berbeda. Yang tidak biasa berstatus mungkin, tapi dia paham caranya menjabarkan komunikasinya juga baik gitu. Nah, itu dasarnya dari sistem itu sendiri seperti itu. Nah nanti ya mungkin kita bisa bahas di tempat yang lain bagaimana teori sistem itu seperti apa dan harus bentuknya seperti apa dan sebagainya, nanti kita bahas. Cuman ini yang memang harus diambil. Kemudian ada proses pengembangan sistem itu. Kalau teori sistemnya sudah bisa, kembangkannya seperti apa kan, seperti itu kan. Bayangkan kalau ini tugas dalam tugas tadi sudah selesai ya. Kalau Anda sudah selesaikan, bayangkan Anda disuruh membuat sesuatu hal seperti itu akan dipakai orang lain. Bayangkan kalau Anda pencipta WhatsApp itu ya, yang simple itu, tetapi Anda sering gunakan. Bagaimana bayangan Anda itu? Ya, nah seperti itu. Gitu. Pembuatan model sistem, nah inilah seperti ini. Cuman itu tadi ya, saya perlu ulangi, tugas dalam tugasnya adalah Anda coba susun update status itu di WhatsApp itu seperti apa. Dikasih nomor urut ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, poin-poin penting ini tadi seperti ini. Ini loh. Nih, saya coba ini lihat pengetahuan komputer. Bagi manajemen umum perlu atau tidak? Enggak begitu. Staf profesional ya perlu. Staf administrasi perlu. Ini loh, spesial informasi harus tahu. Seperti saya bisa mengatakan saya analis sistem, spesialis informasi. Kalau saya nggak bisa komputer ya lucu gitu loh, ya kan? Pengetahuan informasi juga sama gitu. Ini utama manajemen umum ya, mungkin dia nggak bisa komputer gitu loh, nggak perlu dia bisa komputer, cuman tahu apa saja yang penting itu, dasar-dasar bisnis ini sama. Nah, dia mungkin nggak ahli di bidang komputer, tapi dia harus tahu dasar-dasar bisnis. Ini manajemen umum, staf profesional juga sama gitu. Bagian administrasi ya cuman mereka gitu ya, nggak perlulah tahu bisnis, pokoknya ada data masuk saya simpen, saya rapikan, selesai gitu. Ini bidang-bidang yang juga sama. Nah ini
teori sistem, pengembangan sistem. Nah ini nanti kenapa lah Anda nanti akan masuk di bidang apa gitu. Ya saya harap kalian bisa manajemen umum gitu loh. Ya sudah nggak tahu model sistemnya seperti apalah, pokoknya saya itu mengarahkan ke bisnisnya harus berjalan seperti ini. Ya semoga jadi manajer semua. Amin. Nah ini loh, agar bisa ini perlu keahliannya, komunikasinya gitu ya, kemampuan analitisnya, kreativitas ini ya, kepemimpinan. Nah, untuk manajer umum, staf profesional ini ya namanya profesional ya nih. Jadi ini komunikasinya ya bagus, saya bisa kayak gini nih, saya coba menjabarkan, mencontohkan dan sebagainya ya. Walaupun sudah dini hari ini ada agak ngantuk ya, cuman nggak apa-apa lah. Ini harus bisa kalian yang memang harus dimiliki gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah ini pengembangan sistem dengan cara yang sama kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis keahlian pengembangannya yang berbeda dan memiliki artinya. Nah ini secara teksnya seperti ini artinya. Tadi sudah saya jelaskan juga pengembangan sistem. Kemudian ada komunikasinya ya. Nah ini orang kadang, makanya tadi saya sampaikan ada tugas di dalam tugas. Bagaimana sampean bisa menyampaikan tugas yang tadi untuk bisa membuat urutan, membuat status di WhatsApp. Nah ini bayangkan coba, kok dibayangkan, coba Anda lihat penyampaian Anda itu kira-kira coba sampaikan ke orang lain, paham enggak kira-kira? Contoh, kalau mau update WhatsApp, yang pertama harus, yang kedua harus, bayangkan setelah Anda coba ceritakan itu untuk orang lain, kira-kira orang lain bisa paham enggak? Gitu loh. Komunikasi itu skill yang memang diperlukan. Karena kenapa lah, orang kalau tahu sesuatu, ahli gitu, saya analis sistem gitu ya, saya bisa menelaah sistem, tapi saya tidak bisa menyampaikan dengan baik. Nah ya gimana gitu, bisa tertata gitu, urutannya nanti yang bagus adalah A, B, C gitu, tapi saya nyampaikannya enaknya itu ya tidak bisa gitu, sulit ya gitu. Nah, jadi baik itu tulisan atau gambar gitu. Oke, itu keahlian yang memang harus ditekankan ya. Kemudian kemampuan analitis, urutannya tadi. Nah ini makanya tadi tugas di dalam tugas ini ya, itu tadi. Kemudian ini kreativitas. Kreativitas ini kalau saya melihatnya itu sebetulnya gini, makanya jangan terpaku pada satu hal yang memang sudah Anda bisa lakukan sekarang. Saya sendiri mungkin kalau secara titel gitu ya satu akuntansi, tetapi apabila kita, kalau saya sendiri, saya kelatih bidang yang lainnya gitu, IT saya dalami juga ya, hal-hal yang lainnya yang saya bisa lakukan, musik saya juga dalami gitu, saya coba pelajari dan sebagainya. Apa yang saya bisa pelajari saya lakukan, intinya bermanfaat buat saya, dan yang paling utama saya suka ya, syukur-syukur bisa saya manfaatkan gitu. Ya manfaat bisa dapat uang, manfaat bisa saya senang, itu kan bermanfaat. Kreativitas harus ada terus, karena untuk menciptakan ide atau solusi itu enggak mudah juga, makanya harus ada opsi-opsi yang lain terus. Nah kepemimpinan, makanya kemampuan untuk ini ngarahkan orang, ayo kamu ke sana, ayo kamu ke sana. Itu kalau komunikasinya enggak bagus ya beda. Saya contohkan, kontrol, nah itu beda dan coba ya, nanti kamu ke sana. Nah kalau ke sana nanti kalau enggak ketemu agak belok kiri, kalau belok kiri enggak ketemu ya coba balik dulu sampai baru gitu belok kanan. Nah, ini kan beda dengan pokoknya saya enggak mau tahu, lakukan. Nah dua hal yang berbeda. Saya sendiri kan juga benci dengan kata-kata pokoknya gitu. Apabila ada seorang pemimpin terus habis itu bilang pokoknya gitu,
Kalau saya anggap itu dia ya orang yang tidak mampu gitu loh. Karena kenapa? Untuk bisa mengarahkan orang tetapi tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan leluasa, itu lucu gitu loh. Pokoknya berarti kan tidak mau tahu, yang nyuruh aja tidak mau tahu, apalagi yang disuruh bisa tahu gimana ya, terpaksa gitu kan itu. Nah, itu ya, itu yang memang keahlian kalian harus dimiliki ya. Kira-kira itu bagaimana pengguna dan pengembang sistem itu bisa dilakukan. Pada dasarnya gini, kita harus meningkatkan sesuatu, hal-hal yang baru. Ini saya ilustrasikan secara individu, secara kecil sekali, bukan ngomong perusahaan yang besar. Kita harus meningkatkan sesuatu yang bisa menambah nilai kualitas kita ke depan. Orang yang multi, yang ya mungkin tidak serba bisa ya, tetapi tahu, kemudian saat dituntut untuk bisa mencoba hal itu bisa gitu, tahu, kemudian saat dituntut untuk mencoba bisa, itu yang memang nilainya lebih daripada sudah tidak tahu, tidak mau nyoba, ya pasti tidak bisa gitu. Nah, itu yang saya tekankan di sini. Oke, ya semoga bisa bermanfaat isinya ya. Ini saya referensinya, saya menggunakan MacLeod, tapi saya ilustrasikan dengan bahasa saya sendiri, saya contohkan dengan istilah bahasa saya sendiri, kira-kira seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di bagian yang kedua. Jangan capek-capek ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.